Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok Sawi dan Bayam akan mempresentasikan hasil analisis statistika kami yang berjudul Studi Eksplorasi Hubungan Linear Dimensi Daun, Bayam, dan Sawi, dan pemodelan regresi. Saya selaku host yaitu Naza Salosalisabila akan memandu presentasi ini didampingi oleh rekan saya yaitu Elnis Fayona dan Valinda Nabila Zara. Laporan ini kami susun untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah statistika, khususnya dalam melakukan analisis deskriptif, analisis eksploratif, dan pemodelan regresi. Data yang kami gunakan adalah data primer mengenai dimensi daun yang terdiri dari 200 observasi. Variabel kunci yang dianalisis mencakup panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Dan jenis tanaman yang dikategorikan ialah salah satu mencakup bayam dan sawi. Analisis ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, melakukan eksplorasi data secara mendalam atau EDA. Yang kedua, menguji hipotesis hubungan linear antara dimensi daun melalui CLO3 atau regresi linear sederhana dan CLO4 regresi linear berganda multivariabel. Untuk data analisis, deskriptif, dan EDA, saya serahkan kepada pembicara kedua. Terima kasih Naswa, saya akan menjelaskan hasil statistik deskriptif. Secara umum, rata-rata panjang, lebar, dan diagonal daun memiliki nilai yang besar dalam notasi ilmiah, yang mungkin mengindikasi isu penskalaan data. Namun mediannya relatif dekat. Selanjutnya, perbandingan jenis. Saat dianalisis per jenis, tanaman kami ini menemukan perbedaan yang signifikan dalam dimensi rata-rata. Sebagai contoh, rata-rata dimensi daun sawi. Ya, misalnya kayak rata-rata itu diagonalnya 6,01 dikali 10 pangkat 15 cm. Itu cenderung lebih besar dibandingkan rata-rata dimensi daun bayam, yaitu rata-rata diagonalnya 4,41 dikali 10 pangkat 15 cm. Selanjutnya, untuk visualisasi, kami melanjutkan dengan eksplorasi data analisis atau EDA. Histogram panjang daun menunjukkan sebaran data. Sementara itu di box plot panjang daun berdasarkan jenis tanaman memperlihatkan variasi median antar jenis dan mengidentifikasi adanya outlier yang perlu diwaspadai. Untuk korelasi, hasil scatter plot antara panjang daun dan diagonal daun menunjukkan tren hubungan yang sangat lemah, hampir tidak terlihat. Ini memberi indikasi awal bahwa model regresi linear ini yang akan kami uji mungkin tidak kuat ya. Selanjutnya hasil pemodelan akan dijelaskan oleh pembicara 3. Terima kasih untuk pembicara kedua. Saya akan menyampaikan hasil pemodelan regresi. Pertama, regresi linier sederhana di CLO3 dengan diagonal daun sampai panjang daun. Hasilnya sangat lemah. Adjusted R pangkat 2 hanya 0,00048. Artinya, panjang daun hanya menjelaskan kurang dari 1% variabilitas diagonal daun. Selain itu, model ini tidak disignifikan secara statistik. P-value-nya adalah 0,4551. Dan untuk CLO yang 4, regresi berganda menggunakan dua prediktor dengan diagonal daun sampai panjang daun plus lebar daun. Model ini juga tidak disignifikan secara keseluruhan. P-value-nya adalah 0,6638. Prediktor individual, panjang daun, dan lebar daun juga tidak disignifikan dalam memprediksi diagonal daun. Untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan ini, dari analisis kami, model regresi linear yang kami bangun, baik sederhana maupun berganda, tidak efektif. Daya jelaskan model sangat rendah. Adjusted R pangkat 2 mendekati 0 dan tidak ada prediktor yang signifikan secara statistik. Ini berarti hubungan linear antara dimensi daun dalam data ini sangat lemah dan tidak dapat digunakan untuk prediksi yang akurat. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian presentasi laporan statistika dari kelompok kami. Meskipun hasil model regresi kami tidak signifikan, kami telah berhasil menjalankan seluruh tahapan analisis dari statistik deskriptif, EDA, hingga permodelan regresi sederhana, serta multivariabel. Sekian dari kami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.